Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa istiqomah di atas dinul Islam, di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di atas Islam, di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hidup yang bermakna, hidup yang selaras dengan tujuan dan peruntukannya. Sebagaimana yang harus selalu kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Demikian juga dalam firman yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian benar-benar mati, meninggalkan alam dunia ini, melainkan di atas Islam. Dan sungguh perjuangan istiqomah di atas Islam ini adalah perjuangan yang tidak ringan, karena pasti selagi kita masih hidup di dunia ini, iblis dan bala tentaranya telah memiliki azam, komitmen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus dari Islam. Maka benar-benar kita harus berusaha untuk tetap bertahan, untuk tetap istiqomah di atas Islam, di atas iman ini, agar kita dalam hidup ini berhasil, agar kita dalam hidup ini sukses. Karena kesuksesan yang paling tinggi dalam hidup ini adalah manakala kita menghadap Allah, meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan kita masih tetap di atas Islam dan iman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pada kesempatan malam hari ini salah satu upaya dan ikhtiar kita agar tetap berada di atas Islam, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari Islam itu sendiri, mempelajari kitabullah Al-Quran, dan juga mempelajari sunnah Rasulullah SAW, al-hadis. Di antaranya adalah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang masalah fikih, yang tentu itu pada esensinya adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian fikih ini kita merujuk kepada sebuah kitab atau buku yang berjudul Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Adim bin Badawi. Dan kita akan bahas tentang kitab Thaharah, dan sudah kita bahas bab al-miyah atau air. Kemudian kita lanjutkan pada kajian kita malam hari ini adalah bab tentang
zat-zat atau benda-benda yang najis. Silakan bukunya dilihat karena ini sama dengan bedah buku ya. Pada halaman 57. Kata najasat adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata najasah, yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik, lagi selamat, dan mereka menjaga diri darinya, mencuci pakaiannya yang terkena benda-benda yang najis tersebut, misalnya tinja dan kencing. Ini salah satu definisi mengenai najis. Jadi secara bahasa itu sesuatu yang kotor, yang mana seseorang harus menghindarkan dirinya dari sesuatu itu ketika mengena badannya ataupun mengena pakaiannya, atau juga tempat yang akan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang mahdhah, diantaranya adalah salat. Dan saya kira ini adalah dapat dipahami dengan mudah apa yang disebut dengan najis itu. Kemudian, dan ini adalah hal yang penting kita perhatikan dan bisa disebut dengan kaedah dalam memahami zat-zat atau benda-benda yang najis. Di sini dijelaskan pada asalnya segala sesuatu itu mubah dan suci. Nah, ini. Dan ini sesuai dengan kaedah fikih yang telah mapan, yang bahkan disepakati oleh para ahli fikih, bahwa asal segala sesuatu itu adalah tahur. Asal segala sesuatu itu suci dan mensucikan ya. Oleh karena itu, barang siapa yang menganggapnya najis suatu benda, maka harus membawa dalil yang kuat. Jika ia mengemukakan dalil, maka ia benar. Jika tidak, atau membawa dalil yang tidak bisa dijadikan hujjah, maka kita harus berpegang kepada hukum asal. Jadi ini perlu digarisbawahi, ini semacam kaedah mendasar ya. Di dalam kita menghukumi tentang zat atau benda-benda berkaitan apakah itu najis atau tidak, maka hukum asalnya benda-benda itu semua itu suci ya. Kita menilai, menghukumi suatu benda tertentu itu adalah najis dalam pengertian syar'i kalau memang ada dalil yang menjelaskan zat tersebut najis, atau ada dalil yang sifatnya dipahami mencakup tentang zat-zat yang itu memang dihukumi najis. Maka ketika tidak ada dalil yang menyebutkan atau yang menyokong tentang sesuatu itu adalah najis, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu segala sesuatu itu adalah suci, berarti benda atau zat itu dianggap suci. Kira-kira bisa dipahami gak? Ini kita ngaji fikihnya kan mereferensi kepada kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz itu artinya ringkasan. Jadi kita dihantarkan untuk memahami fikih ini sesederhana mungkin dan sepraktis mungkin ya. Kembalikan kepada kaedah yang utama tadi mengenai menilai atau menghukum sesuatu itu najis atau tidak, maka harus berdasarkan dalil. Ada dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang sahih. Kalau tidak ada, maka jangan bimbang, kembalikan kepada hukum asal segala sesuatu itu, bahwasanya hukumnya adalah suci. Nah itu. Karena ketetapan hukum najis adalah hukum taklifi, pembebanan yang bersifat umum.
Karena itu tidak boleh memvonis najis kecuali dengan mengemukakan hujjah atau dalil. Ini dinukil dari penjelasan para ahli fikih dalam kitab-kitab mereka, dan sesuai dengan kaidah fikih yang mu'tabarah, artinya yang sudah mapan, yang telah disepakati oleh para ahli fikih. Kemudian kita lanjutkan, di antara benda-benda najis berdasarkan dalil. Nah, ini bisa dilihat di bukunya. Ini memudahkan kita dalam mendefinisikan dan menentukan tentang benda-benda yang najis atau bukan. Yang pertama dan yang kedua adalah air kencing dan kotoran manusia. Ya, jadi air kencing manusia dan juga kotoran atau bahasa lainnya tinja manusia. Kedua zat tersebut, yang pertama adalah cair, dan yang kedua ya secara globalnya ya itu adalah padat, maka dihukumi najis berdasarkan dalil. Nah, bisa dilihat di sini dalilnya. Adapun kotoran manusia atau tinja didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahur." Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, apabila seorang di antara kamu menginjak kotoran, maksudnya kotoran di sini adalah kotoran manusia, dengan alas kakinya, mungkin sandalnya, mungkin sepatunya, maka sejatinya debu menjadi pembersih baginya. Ya, jadi maksudnya kalau seseorang itu menginjak kotoran manusia, maka cara mensucikannya adalah digosokkan lagi ke tanah, gitu. Ya. Atau seandainya seseorang memakai sandal, misalnya dia menginjak kotoran manusia, lalu dia melanjutkan langkah kakinya sehingga terus bagian bawah sandal yang terkena kotoran itu tergesek-gesek ya, oleh permukaan tanah. Kemudian setelah itu dia melihat bahwa di bawah sandalnya sudah bersih, maka itu sudah cukup bahwa sandal itu kembali suci, karena kotoran manusia yang pada awal mulanya menempel sudah disucikan dengan gesekan atau sapuan dari tanah itu. Ya. Yang menjadi pembahasan kita adalah mengenai tentang najisnya kotoran manusia. Karena berdasarkan hadis ini, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika kotoran manusia itu menempel di alas kaki seseorang, maka tanah itu cukup sebagai pensucinya. Mafhumnya berarti kotoran manusia itu najis, karena ketika terkena gesekan tanah, tanah sebagai pensucinya. Kebalikan dari suci apa? Najis. Berarti kotoran manusia itu dihukumi najis. Ya, jelas ya. Adza, ini pengertian adza secara umum ialah segala sesuatu yang menyakitkan kita, misalnya najis, hal-hal yang kotor, batu, duri dan semisalnya. Ini secara lughah atau secara bahasa Arab tentang al-adza. Dalam konteks hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud adalah kotoran manusia. Kemudian yang kedua, mengenai dalil tentang najisnya kencing manusia. Ya. Sekalipun di kalangan ahli fikih mengenai kencing manusia ini ada pengkategorian dilihat dari umur manusia itu. Ya. Sehingga mengenai air kencing yang keluar dari anak-anak itu
berbeda dengan kencing yang keluar dari orang dewasa. Ya. Dikategorikan oleh sebagian ulama, air kencing yang keluar dari bayi laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun, jadi masih menyusu kepada ibunya, maka itu air kencingnya itu adalah dihukumi najis mukhaffafah, artinya najis yang ringan. Ya, dan itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, misalnya kitab Bulughul Maram, berdasarkan kepada hadis bahwa cara mensucikan air kencing yang keluar dari bayi yang belum genap usia 2 tahun, artinya masih menyusu kepada ibunya, itu cukup diros saja, artinya diperciki saja, menunjukkan air kencing yang keluar dari bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun itu memang ringan. Adapun untuk kencing yang keluar dari bayi wanita atau orang dewasa, baik laki-laki maupun wanita, itu sudah najis yang di atasnya tadi, yang disebut najis mutawassithah, pertengahan. Jadi cara mensucikannya tidak cukup dengan diperciki air, tapi harus dibasuh, dibilas menggunakan air. Kembali kepada pembahasan utama kita, intinya air kencing manusia itu hukumnya najis. Berdasarkan hadis muttafaq alaihi yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, inna a'rabiyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa la tuzrimuhu. Qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Bahwa seorang A'rabi, bukan Arab ya, A'rabi, istilahnya disebut A'rabi itu orang yang mereka itu tergolong orang-orang yang tingkat pendidikannya masih sederhana, di mana mereka biasanya hidup bukan di perkotaan, ya, tapi di tempat-tempat yang terpencil, di kampung-kampung yang terpencil, ya. Sehingga secara umum mereka itu adalah kalangan yang tingkat pendidikannya rendah, kurang begitu memahami tentang adab dan etika, ya. Dan juga mereka kurang di dalam mendapatkan ilmu-ilmu dan pengetahuan, sehingga seperti yang ditampilkan dalam kejadian-kejadian atau kasus-kasus, ya, di zaman Nabi SAW, maka tingkah laku orang A'rabi ini menunjukkan kekurangan ilmu, kekurangan etika dan adab mereka, seperti dalam hadis ini, ya, yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat beliau berada di dalam masjid, tiba-tiba datang orang A'rabi, ya, kemudian langsung berada di pojok masjid dan kemudian kencing di situ. Kalau bahasa kita kurang ajar sekali gitu ya. Begitu masuk masjid bukan sholat tahiyatul masjid, malah ngencingi masjid gitu kan. Dan memang ketika itu juga sontak para sahabat langsung berdiri, ya, dan hendak mengusir si A'rabi yang sedang kencing di pojok masjid itu, ya. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW? Nah, ini adalah salah satu keteladanan dari kepribadian Rasulullah SAW, bahwa beliau itu di samping sebagai manusia yang paling alim, paling berilmu, juga paling bijaksana, memiliki hikmah yang sangat tinggi dan mendalam. Dapat dilihat dari berbagai peristiwa, permasalahan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu menyikapinya dengan sikap yang paling tepat. Seperti ini contohnya, ini cukup masyhur dan banyak dibahas oleh para ulama.
tentang kebijaksanaan dan tepatnya sikap Nabi ketika menyikapi ada A'rabi masuk ke masjid kemudian kencing di pojok masjid, yang sebagian para sahabat sudah berdiri dan mau mengusir. Mereka geram akan perilaku yang sungguh sangat tidak sopan, tidak hormat, kencing di dalam masjid itu. Maka Nabi SAW malah menahan sebagian sahabat yang akan mengusirnya, ya. Bahkan Nabi mengatakan, biarkan dia sampai selesai dan jangan kamu hentikan dia. Kemana begitu? Dibiarkan sampai puas selesai gitu. Nah, setelah A'rabi ini puas selesai kencing, ya, maka kemudian Nabi meminta kepada sahabatnya untuk diambilkan setimba air. Lalu kemudian beliau menuangkan air dalam timba itu atau menyirami genangan air kencing dari si A'rabi ini dengan setimba air. Dan dalam kelanjutan hadis ini kemudian Nabi SAW memanggil A'rabi ini dan menjelaskan bahwa masjid ini adalah tempat untuk ibadah, berzikir, melaksanakan sholat. Tidak boleh kamu kencing di situ. Sampai orang A'rabi ini sangat tersanjung. Nabi tidak memarahinya, Nabi tidak mendampratnya, hingga kemudian orang Badui ini mengatakan, wahai Nabi, doakan aku dan engkau saja untuk masuk surga, sahabatmu jangan, gitu. Ditambah lagi kurang ajarnya itu. Ya. Nah, kembali kepada sikap Nabi SAW di sini. Nabi malah melarang sahabat untuk mengusir A'rabi ini ketika di tengah-tengah kencing gitu, ketika sedang kencing gitu. Nah, ini diambil pelajaran, kesimpulan oleh para ahli fikih mengenai sikap bijaknya Nabi SAW ini. Kenapa Nabi tidak langsung menghentikan A'rabi yang sedang kencing itu? Karena apa? Kalau Nabi langsung menghentikan atau membiarkan sahabatnya untuk memberhentikan atau mengusir A'rabi ini yang sedang kencing, maka akan menimbulkan mudarat bagi si A'rabi yang sedang kencing itu. Sebab ketika orang itu kencing, apalagi mungkin dia sudah bahasa Jawa ngempet sebelumnya ya, kemudian kencing itu kan pasti kencingnya deras, kenceng. Kalau langsung diberhentikan, direm mendadak, wah ini bisa mudarat, bisa sakit itu saluran kencingnya yang kencing itu. Maka Nabi tidak ingin seperti itu terjadi. Dibiarkan dulu sampai puas selesai kencingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi tidak memperkenankan si A'rabi ini berhenti kencing dengan cara diusir atau disuruh pergi? Karena kalau seseorang sedang kencing dan deras kencingnya, begitu diusir, begitu disuruh pergi, malah nanti akhirnya akan nyemprot-nyemprot kemana-mana itu. Mendingan saja difokuskan pada satu titik saja, ya kan? Nah, orang sedang kencing kenceng, oh ya pergi, oh, akhirnya kemudian pergi tapi masih apa? Masih memancarkan air kencingnya. Akhirnya semakin meluas areal air kencingnya, bahkan bisa nyemprot sana, nyemprot sini. Maka Nabi memilih mudarat yang lebih ringan daripada harus jatuh pada mudarat yang lebih besar. Memang kencing di masjid itu mudarat, tapi relatif lebih ringan daripada orang sedang kencing langsung diusir, nanti malah kencingnya tercecer-cecer kemana-mana, mudaratnya lebih besar. Nah, itulah kenapa Nabi SAW dengan sikapnya yang bijak dan tepat malah tidak memperkenankan para sahabat untuk menyuruh pergi orang A'rabi yang sedang kencing itu, ya. Nah, setelah selesai barulah Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat beliau untuk diambilkan air satu timba, ya, yang dalam bahasa Arabnya adalah dalwun. Dalwun itu
timba yang pada tempo dulu terbuat dari kulit binatang yang sudah disama dijadikan sebagai timba. Kalau sekarang kan semacam ember gitu. Kemudian disuruhlah sahabat ini untuk menyirami dengan air yang cukup banyak, air kencing yang tergenang di pojok masjid itu. Ya. Nah, ini kaifiyah atau cara bagaimana ketika genangan air kencing berada di atas tanah. Ini sebenarnya bisa suci karena kering dengan terik matahari. Tapi kan kalau di dalam satu ruangan kan tidak ada sinar matahari. Ya. Yang kedua, dibiarkan nanti terkena angin-angin, lama-lama akan menguap, hilang. Tapi kan ini terlalu lama. Maka cara yang paling cepat dalam kondisi air kencing menggenang di tanah dan dalam ruangan tertutup adalah dengan disiram menggunakan air dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga akhirnya akan cepat diserap oleh tanah berikut dengan air tadi. Ya, ini sekali lagi media yang di atasnya ada air kencing itu tanah. Nah, permasalahannya kalau tekel, kalau lantai beda lagi. Jadi jangan dipraktekkan cara menghilangkan air kencing yang tergenang kalau di atas tekel, beda lagi. Ya, sekalipun mungkin adegan Arabi tidak mungkin terjadi di sini ya, tak mungkin. Ada orang moro-moro masuk kencing, wah itu wong gendeng paling itu, bukan Arabi lagi gitu kan. Tapi mungkin yang terjadi mungkin anak kecil mungkin bisa aja ngompol ya di masjid ya, sehingga air kencingnya menggenang di lantai masjid. Maka cara menghilangkannya tidak bisa dengan disiram. Nah, tetapkan air kencingnya ada, karena sifat dari permukaan ini, lantai ini adalah tidak bisa menyerap air. Ya, jadi jangan karena berdalil, ini kan di zaman Nabi ada Arabi kencing di dalam masjid, ini kan juga masjid. Nah, beda kondisinya. Oleh karena itu, bagaimana caranya menghilangkan najis yang tergenang di lantai? Ya sudah, dibersihkan, dipel sampai betul-betul tidak ada kencingnya, baunya sudah hilang, warnanya sudah hilang, zat dari air kencingnya sudah hilang, bahkan dikeringkan, selesai. Tidak cukup dengan disiram pakai air satu timba. Nah, pembahasan kita adalah jelas air kencing itu dari manusia ya, najis. Kalau tidak najis, tidak mungkin Nabi SAW melakukan penyiraman dengan air satu timba tadi. Toh itu kan adalah barang atau zat yang suci. Tapi kalau Nabi malah menyiramnya, itu menunjukkan air kencing manusia itu adalah najis. Nah, demikian. Jadi kita cukup sampai di situ dulu ya pembahasannya gitu kan, karena temanya adalah membahas tentang benda-benda yang najis berdasarkan dalil gitu. Sekarang yang ketiga dan keempat. Nah, ini ngaji fikihnya kan cuma berapa menit saja dalam satu bulan, hebat sampean ini. Iya, sudah apa-apa daripada enggak ya kan gitu. Iya. Mazi dan wadi. Nah, ini melafadzkannya harus pas ya. Pakai zal. Mazi dan wadi. Gitu. Iya. Mazi ialah cairan bening. Jadi warnanya bukan putih ya, bening. Bening dengan putih sama apa enggak? Ya beda. Walaupun kadang kita sudah salah kaprah. Tolong tamunya suguhi dengan air putih, padahal air putih harusnya ya susu gitu ya. Air bening, tapi itu sudah ya menjadi apa istilahnya idiom ya, idiom. Jadi dia salah kaprah lah, tapi sudah dipahami demikian. Ya, cairan yang bening kemudian halus lagi lekat, yang keluar ketika syahwat bergejolak.
ya, tidak bersamaan dengan syahwat, ya. Jadi ketika syahwat sedang menggebu-gebu, ya, maka cairan ini akan keluar. Dan tidak, mohon maaf, ini karena fikih harus celentreh, tidak muncrat. Muncrat itu jadi dafqah bahasa Arabnya, jadi memancar gitu loh, dengan adanya suatu tekanan. Tidak, tapi keluarnya itu lembut halus, seperti meleleh gitu loh, ya. Dan tidak menyebabkan futur atau kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Ini nanti akan membedakan definisi ini dengan air mani, karena air mani tidak seperti madhi. Nah, istilah ini harus sudah kita pahami, karena kita orang dewasa ini ya akrab dengan zat-zat seperti ini, ya. Masuk sedikit gini aja kok belum paham-paham, berarti belum pernah belajar. Kalau cairan-cairan yang lain paham sekali, oli dengan berbagai merek dan harganya paham, oli mesin. Lah olinya sendiri nggak paham gitu. Ya jangan sampai, sebab apa? Ini berkonsekuensi hukum, berkaitan dengan syariat. Ya. Ini namanya madhi, gitu ya. Bisa disebut dalam istilah umum itu madhi itu kan ketika syahwat sedang naik, ya, cairan ini keluar, dan ini bisa disebut semacam lubrikasi, lubrikan. Ini memang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mohon maaf terutama bagi yang sudah berpasangan, ya. Kalau yang belum berpasangan, ya ilmu sebagai persiapan juga, ya, bahwa ketika seorang laki-laki akan mendatangi istrinya supaya lebih mudah dalam mendatanginya dan tidak merasakan sakit bagi kedua belah pihak, Allah berikan cairan ini semacam pelumas. Ibaratnya mesin itu apa? Pelumas, ya. Jadi satu sisi ini kebaikan dari Allah, tapi sisi lain dalam masalah pandangan hukum fikih atau syariat ini adalah najis, ya. Bahkan tidak jarang orang yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya telah mengeluarkan madhi, ya. Biasanya madhi ini keluar karena kelihatan atau mungkin menempel di pakaian atau pakaian dalam, ya, itu. Terutama kalau diambil dengan jari, nah itu baru lebih jelas lagi keberadaannya, ya. Dan hal ini dialami baik laki-laki maupun perempuan, sama laki-laki maupun perempuan, ya, ketika syahwat sudah bergejolak gitu. Nah, air madhi ini hukumnya najis. Maka siapa yang, mohon maaf, sedang bergejolak syahwatnya sekalipun tidak sedang akan melakukan, mohon maaf, hubungan intim, tapi dia terangsang lalu dia mengeluarkan madhi, maka ketika dia akan sholat harus dibersihkan dulu itu yang menempel di sebagian tubuhnya atau menempel di pakaiannya, karena madhi ini hukumnya persis seperti air kencing. Sehingga kalau kemudian sholat dalam kondisi air madhi ada dan belum dihilangkan atau pakaiannya terkena belum diganti, sholatnya jadi tidak sah. Loh, jangan diremehkan, karena dia sholat membawa najis. Padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari barang-barang najis. Nah ini, jadi harus sudah sangat kenal dengan siapa ini madhi ini, gitu. Jangan cuma kenalnya cuma dengan air kencing saja gitu ya. Madhi harus kenal. Nah, hadisnya, dalilnya, nah ini, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib
Beliau mengatakan, kuntu rajulan mazza'an wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam li makanati ibnatihi fa amartul Miqdad bin al-Aswadi fa sa'alahu faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air mazi. Jadi Ali bin Abi Thalib termasuk seorang yang ini sangat kuat, maskulin lah istilahnya gitu. Beliau menyebut dirinya rajulan madza'an, seorang yang sering gampang mengeluarkan air mazi. Dan aku merasa malu kalau bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku suami putrinya, suami Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagian dari akhlak Ali bin Abi Thalib. Beliau itu memiliki rasa malu yang cukup besar. Ingin bertanya sebenarnya perihal dirinya yang memang sering mengeluarkan air mazi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau bahasa kita malu ya, sungkan ya. Karena apa? Lah itu kan mertua saya, kata Ali bin Abi Thalib. Putrinya itu adalah istri saya, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu aku perintahkan Al-Miqdad bin Aswad. Ini sahabat Nabi yang akrab dengan Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Iya. Makanya keyakinan kaum Syiah itu kan menganggap kafir dan fasik seluruh para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait dan kawan-kawan akrabnya Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad ini. Dan itu adalah akidah yang sangat menyimpang. Beliau menyuruh Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau, Miqdad bin Al-Aswad ini, bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang madza, yang sering mengeluarkan air mazi. Maka apa petunjuk dan arahan dari Nabi SAW? Beliau mengatakan, ia membersihkan kemaluannya dan berwudu. Gitu. Jadi sederhana saja, menyikapinya itu mirip dengan menyikapi air kencing gitu loh. Ya, orang kan kencing, habis kencing ya sudah, bersihkan bagian-bagian yang terkena air kencing itu sehingga hilanglah najisnya. Tapi dia dihukumi berhadas, hadas kecil. Kalau dia mau sholat, berwudu dulu untuk mengangkat hadas kecilnya. Sedemikian juga menyikapi air mazi ini sama. Bagian-bagian kulit yang mungkin terkena air mazi ini dibersihkan, termasuk yang paling utama adalah kemaluan ya. Kemudian setelah itu jika ingin sholat, berwudu. Berarti mafhumnya, artinya yang dapat kita pahami adalah bahwa air mazi itu hukumnya najis. Karena apa? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan bagian-bagian yang terkena air mazi itu dan harus berwudu ya. Nah, yang paling utama adalah membersihkan bagian-bagian yang terkena air mazi. Itu menunjukkan air mazi hukumnya apa? Najis. Bisa dipahami ya? Dan harus memahami, mengenali identifikasi tentang air mazi tadi. Seperti itu zatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah air wadi. Ini beda lagi. Dan ini hukumnya najis juga. Yaitu cairan bening yang agak kental yang biasa keluar setelah buang air kecil, setelah kencing. Ini
tidak selalu ya, orang habis kencing tidak selalu mengeluarkan wadi ini. Dan memang kita juga agak kesulitan menengarainya, mengidentifikasinya gitu. Tapi itu ada ya. Jadi sehabis orang kencing kok mengeluarkan semacam cairan kayak madhi tapi lebih kental gitu. Ya memang bening tapi lebih kental. Nah, ketahuilah itu bukan air kencing, bukan juga air madhi tapi wadi, tapi hukumnya sama. Sama seperti air kencing, sama seperti madhi tadi. Iya. Maka hukum wadi ini adalah najis. Ada hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Baihaqi dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-maniyu wal wadi wal madhi, ammal mani fa huwa alladhi minhu al-ghaslu wa ammal wadi wal madhi fa qala igsil dzakaraka wa madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan mani ya, mani ya, nanti akan diterangkan, dan saya kira jenengan pada paham kalau mani ya, dan itu adalah bahan Bani Adam bahan kita itu air mani. Dan alhamdulillah mani ini tidak dihukumi najis, berarti alhamdulillah bahan utama kita bukan dari zat yang najis tapi zat yang suci. Kita bukan diciptakan dari madhi, bukan juga dari wadi, bukan juga dari air kencing ya, dari mani suci. Adapun mani maka harus mandi karena mengeluarkannya. Nah, jadi mani itu zatnya tidak najis, suci. Tapi orang yang sudah mengeluarkannya dihukumi sudah berhadas besar. Maka kalau ingin suci, terangkat hadas besarnya, dia wajib mandi besar atau yang disebut dengan mandi janabah. Ya. Karena keluar, baik keluarnya itu karena berhubungan intim atau mimpi basah. Iya. Atau juga kalau air mani itu tidak keluar tapi seseorang mohon maaf menggauli istrinya dan mohon maaf farjinya masuk ya, kemaluannya masuk kepada kemaluan istrinya, maka mewajibkan untuk mandi besar. Tapi kalau seseorang mimpi basah tapi ternyata tidak keluar air mani, tidak mengharuskan mandi besar. Itu bedanya. Saya lanjutkan. Adapun mani maka harus mandi karena mengeluarkannya. Adapun wadi, ada yang ini. Nah, ini azan. Nah, itu. Iya. Ya sampai di sini saja. Memang perjanjiannya begitu. Ngajinya